menjadikan 24 jam dari hari-hari kita tidak lepas dari nilai-nilai transendental, yaitu nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ketika kita ingin beristirahat, tidur di malam hari, maka kita dianjurkan untuk bertaubat, beristighfar, dan berdoa kepada Allah, sehingga tidur yang kita lakukan mempunyai nilai ibadah, nilai transendental, bukan semata tidur istirahat saja. Begitu pula ketika kita melaksanakan tugas sehari-hari, berangkat ke kantor, berangkat ke sekolah, berangkat ke pasar, dan segala macam aktivitas kita, maka kita nawaitukan, kita niatkan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semua amal yang kita lakukan itu mempunyai nilai keberkahan, nilai plus, nilai transendental, nilai ibadah. Juga termasuk pada malam hari ini, ketika kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di atas segala-galanya, Maha Kuasa atas segala sesuatu, innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka dengan kekuasaannya mentakdirkan bahwa pada malam hari ini terjadi gerhana bulan, yang dikatakan oleh orang-orang asing, oleh orang-orang yang tidak beriman, barangkali disebut hanya sebagai fenomena alam, hanya sebagai hukum alam. Tetapi bagi kita orang yang beriman, itu adalah bukan semata fenomena alam, bukan semata hukum alam, tapi itu adalah sunnatullah, ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejadian yang tidak terjadi sebagaimana biasa, di mana sinar matahari terhalang oleh bumi tidak sampai ke bulan, lalu kemudian terjadilah fenomena sunnatullah yang bernama gerhana bulan. Menurut ajaran agama kita yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menyikapi keadaan ini pun kita harus kembalikan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu barangkali ketika kita masih kecil ada keyakinan yang salah bahwa apabila terjadi gerhana matahari atau bulan, maka pada saat itu bulan atau matahari sedang ditelan. Kalau gerhana bulan, bulan jadi ditelan oleh matahari. Kalau gerhana matahari, matahari jadi ditelan oleh bumi, oleh bulan, sehingga kita merasa ketakutan. Lalu ada sebagian masyarakat yang tidak berani keluar, bersembunyi. Kalau zaman dulu karena masih ada di rumah kita hanya tempat tidur, bersembunyi di kolong tempat tidur, di bawah tempat tidur. Namun semuanya itu adalah tidak benar. Yang benar adalah bahwa matahari dan bulan serta planet-planet dan benda-benda ruang angkasa yang lainnya adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang turut kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang tadi saya bacakan di dalam surah Yasin yang sudah kita hafal bersama-sama, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Matahari tidaklah mendahului bumi, bumi tidak mendahului matahari, begitu pula bulan tidak mendahului matahari dan bumi. Semuanya berjalan fi falakin yasbahun, sesuai dengan porosnya, sesuai dengan jalannya, yang mana apabila melenceng saja keluar salah satunya dari porosnya itu, maka akan terjadi kiamat yang menghancurkan alam semesta ini.
Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Dengan kekuasaannya, bumi berputar dengan atau di porosnya, matahari berputar pada porosnya, bulan berputar pada porosnya, begitu pula benda-benda ruang angkasa yang berjumlah miliaran lebih itu berputar pada porosnya. Ketika salah satu di antaranya melenceng keluar dari porosnya, maka akan terjadi yang disebut dengan kiamat. Idza syamsu kuwirat, idza samaa'un fatarat, amma yatasaalu. Itu adalah peristiwa-peristiwa yang ketika benda-benda angkasa itu telah keluar dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu, saudara-saudari yang sangat saya hormati, yang sangat saya muliakan, Nabi pun dulu ketika beliau hidup pernah mengalami ditinggal wafat oleh putra beliau yang bernama Ibrahim. Lalu pada saat putranya wafat, terjadilah gerhana matahari. Kemudian orang-orang di sekitarnya menyatakan bahwa Nabi sedang sial. Apalagi orang-orang yang benci kepada Nabi Muhammad, mereka mengatakan Nabi ditinggalkan oleh Tuhannya. Nabi sedang sial. Nabi ditinggal wafat oleh putranya, dan lihat itu tandanya terjadi gerhana. Pada saat itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menepis, menolak pendapat seperti itu. Lalu beliau bersabda, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bumi, sesungguhnya matahari dan rembulan adalah dua ayat dari sebagian ayat-ayat kebesaran dan keagungan Allah. La yaksifani li mauti ahadin wala li hayatih. Dia tidak menandakan adanya kematian seseorang, tidak menandakan adanya kebaikan atau kehidupan seseorang, keapesan seseorang, tidak. Namun itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza ra'aitumuhu, apabila Anda melihat atau mengalami gerhana matahari dan rembulan, Nabi memerintahkan pada Allah, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kabbiru, dan bertakbirlah atau melaksanakanlah sholat gerhana, baik itu gerhana matahari atau gerhana bulan seperti yang kita lakukan sekarang ini. Dan wa tasaddaqu, selanjutnya berbaiklah kepada orang di sekitar Anda. Banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak memberikan bantuan atas penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Begitulah para jamaah rahimakumullah, bahwa gerhana matahari dan gerhana bulan adalah ayat-ayat kekuasaan Allah yang harus mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita harus berdoa, kita harus mohon kepada Allah, harus membesarkan Allah, dan harus beramal saleh. Karena kalau matahari dan bulan saja dengan amat sangat mudah digoyang-goyang oleh Allah, diatur kesana kemari oleh Allah, dan memang Allah Maha Kuasa, apalagi dengan kita ini, makhluk Allah yang dhaif, makhluk Allah yang lemah, makhluk Allah yang tidak bisa dan tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang besar-besar dan berat-berat. Hendaknya ini menjadi bahan muhasabah, introspeksi, dan renungan bagi kita semua. Apalagi di zaman pandemi ini, jangankan matahari, jangankan bulan, jangankan bencana-bencana besar yang lainnya, kita melawan makhluk Allah yang sangat kecil dan tidak terlihat yang bernama COVID-19 Corona saja, kita sudah berantakan, kita sudah kacau balau, kita sudah mengalami kehidupan yang sangat tidak normal, dan entah sampai kapan kehidupan seperti ini kita alami. Itu baru menghadapi COVID-19, makhluk yang sangat kecil dan tidak terlihat oleh mata kita.
Bagaimana dengan kekuasaan-kekuasaan Allah yang lainnya? Oleh karenanya, Nabi mengajarkan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah apabila terjadi sesuatu yang di luar kebiasaan seperti gerhana dan sebagainya, untuk selalu mengembalikan kepada Allah, sehingga apapun yang kita lakukan mempunyai nilai-nilai transendental, nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai ketuhanan, dan kemudian dampaknya adalah agar kita juga mau menjadikan diri kita sumber kebaikan dan sumber kemaslahatan buat orang lain, baik dalam bentuk sedekah, sedekah harta, sedekah tenaga, sedekah ilmu, sedekah pikiran, sedekah doa, dan meskipun hanya dengan senyum, ternyata senyum itu pun juga adalah sedekah. Tabassumuka li akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Di dalam ayat lain, para jamaah, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa penciptaan langit dan bumi beserta segala isinya harusnya menjadi bahan renungan, tanda-tanda kebesaran Allah kalau memang kita mengaku berakal, berpikir, dan mempunyai hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab." Semua kejadian di dunia ini, penciptaan langit dan bumi dan segalanya adalah harus menjadi tanda kebesaran kekuasaan Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang mempunyai hati nurani, bagi orang yang mempunyai akal pikiran. Siapa orang yang mempunyai hati nurani, orang yang mempunyai akal pikiran, yang disebut di dalam Al-Quran sebagai ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yang pertama, dia selalu berusaha untuk ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah dalam berbagai macam situasi. Berdiri, duduk, istirahat, selalu kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Lalu kemudian kita merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan alam beserta segala isinya, para jamaah, diri kita sendiri pun adalah tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kalau kita mau teliti, kalau kita merenungkan, luar biasa ciptaan Allah yang bernama manusia. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kepada dirimu sendiri, apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Karena itu Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau mengatakan ayat Allah itu bukan cuma dua, bukan cuma ayat kauniyah alam, lalu ayat kauniyah yaitu firman Allah, ada lagi satu yaitu ayat anfusiyah, ayat diri kita sendiri. Diri kita sendiri adalah ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, semuanya Engkau jadikan tidak ada yang sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, maha besar Engkau ya Allah. Jangankan benda-benda yang besar-besar, nyamuk pun luar biasa memberikan hikmah bagi hidup dan kehidupan manusia. Akhirnya kita berdoa, lalu kita mohon, faqina adzabannar, jauhilah kami ya Allah dari siksa-Mu, siksa api neraka. Mari para jamaah rahimakumullah, kita banyak-banyak mengingat Allah, kita kembali kepada Allah, kita beristighfar mohon ampun kepada Allah, kita berbuat baik kepada orang di sekitar kita sesuai dengan kemampuan kita, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.